Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihir wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa takhirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah thalabul ilmi, sehingga kita dapat juga mendapatkan kesempatan meningkatkan iman dan takwa kita untuk mencapai mabrurnya ibadah, mustajabnya ilmu, lahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dari Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, di bawah Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, terutama dalam wadah syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang sama-sama kita banggakan. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Sebagaimana yang selalu kita dengar, setiap pencarian para ahli ma'rifat, para sufi dan para hamba-hamba yang berilmu, selalu kita mendengar ada kata zahirullah, zahirnya Allah, zahiru Rabbi, sebagai penyebutan wujud daripada Allah. Kebenaran dari kalimat ini adalah sebuah kalimat yang telah melampaui batas iman, sehingga terjadi pro kontra dalam iman. Karena kalimat ini bukanlah sebuah kalimat iman, tetapi kalimat yang harus diimani,
karena bertahta kepada kodrat ilmu. Kalau kita berbicara kebenaran, menyatakan Allah memiliki zahir ini memang harus memiliki dasar. Orang yang tidak mendapatkan hakiki bertajali di dalam hakikat zahiru Rabbi tadi, maka bagi dia belum pantas untuk menyebut sebuah zahirnya Allah. Allah fi zahiru. Nah, ini kalimat tasdik yang mengandung banyak makna yang berasal dari qudsi, kalam qudsi Allah. Penyebutan zahir Allah ini harus memiliki dasar. Dasar pertama adalah orang yang telah mengalami peristiwa hakiki. Peristiwa hakiki yang dialami sehingga dia mendapatkan martabat hakikat. Martabat hakikat adalah orang yang layak menyampaikan. Kenapa? Karena di dalam wujudnya terdapat sebuah wujud yang nyata terjadi tajalli zahir. Kalau tajalli zahir ini belum terjadi pada seseorang, maka dia belum berhak mengkalamkan zahiru Rabbi atau zahirnya Allah. Banyak pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh ahli-ahli tasawuf bahwasanya kita ini adalah zahirnya Allah. Bagi yang tidak paham, dia akan menapiskan dari hatinya. Dia tidak akan menerima dari hatinya kata-kata zahirullah tadi. Tetapi apabila yang mengatakan zahirullah ini atau zahiru Rabbi ini adalah orang yang telah berhak dan telah mencapai tasrik dan taslim daripada kalam ini, mungkin itu akan terjadi hak. Membuktikan orang itu berhak, dia sudah tafrid tazridnya, sudah mengalami dan merasakan tajalli sirnya Allah sehingga menuju sifat zahir diri, maka itu pun sebetulnya tidak perlu diucapkan, tidak perlu juga menjadi suatu keputusan, karena adalah makomnya sirullah. Kalau makom sirullah adalah gerak naluri yang dipahami oleh hati, yang direnungi oleh jiwa. Jadi tidak perlu menjadi suatu kalam untuk disampaikan secara kalam. Tetapi ini adalah sebuah kauli yang mana sebuah munajat diri yang disampaikan oleh rohani kepada jiwa, menjadi cerminan bagi semesta alam. Alam ini bisa merasakan zahiru Rabbi atau tidak bagi diri seseorang. Alam ini adalah suatu wujud nyata, puncak kebenaran, di mana alam ini akan takhluk apabila kebenaran itu sudah nyata. Tapi kalau belum nyata, ini berakibat fatal terhadap orang yang mengkalamkan sebuah munajat atau khauni atau dikatakan ma'rifat. Jadi orang yang menyampaikan ma'rifatullah seperti ini harus mengalami proses rahasia dari zahirullah atau zahiru Rabbi. Kalam-kalam yang menyatakan ada wujudullah zahirnya Allah adalah kalam hak. Kalam al-haqqullah, hanya kalam Allah yang berhak.
ya, yang menyampaikan. Jadi untuk itu mari kita lihat seperti apa kebenaran Zahirur Rabbi tadi. Dasar-dasar Zahirur Rabbi itu yang berawal dari mana? Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Untuk mendapatkan kebenaran Zahirur Rabbi atau zahirnya Allah ini, kita harus mengetahui posisi perjalanan tingkat hakiki dan hakikatnya. Di sini saya akan menerangkan wawasan tentang hakikat dan hakiki sehingga terjadi zahirnya Allah. Tetapi saya tidak akan menyampaikan cara bertajalinya itu kecuali sudah dalam makom baiat. Tapi kalau belum makom baiat, saya tidak mungkin menyampaikan harap untuk dimaklumi. Jadi begini para pemirsa, hakiki daripada hakikat yang akan muncul mengatakan ada hakikat Zahirullah atau Zahirur Rabbi atau zahirnya Allah. Allah itu zahir. Nah, ini pertanggungjawabannya harus berdasarkan perjalanan yang dialami, yaitu perjalanan hakiki yang menuju sebuah hakikat. Apa yang dikatakan Zahirullah? Dari mana dikatakan Zahirullah? Munculnya sebuah kalam Zahirullah ini adalah pertama orang yang telah mendapatkan sebuah kajian atau sebuah perjalanan terhadap nur yang pertama sebagai lapisan wujud daripada dirinya, wujud yang ada di dalam maujud dirinya sendiri. Ini disebut dengan Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad ini dia tidak mampu atau tidak tahu membedakan dengan Nurullah, maka dikatakan belum dia paham mana yang Zahirur Rabbi tadi, mana yang dikatakan Nur Muhammad yang bermaujud pada sifat Nurullah. Ini zahirnya Allah. Nur Muhammad adalah wujud atau sebuah maujud dari Nurullah. Nurullah ini adalah zahirnya dari nur haknya Allah. Nur hak itu adalah dikatakan dengan nafas. Jadi nafas yang bermaujud kepada Nurullah adalah zat yang terlihat. Nur Muhammad adalah rupa-rupa. Apabila dia ini menyatukan perbuatan Nur Muhammad tenggelam di dalam Nurullah, artinya tenggelam pada zat atau tubuh, maka tubuh Nurullah ini akan tenggelam dalam nyawa, nur haknya Allah. Nah, maka kalau sudah tenggelam di dalam nur hak Allah, siapa yang tinggal? Yang tinggal adalah Allahu Qadim. Nah, Allah nyata. Jadi yang tinggal ini adalah sesuatu yang bernama Allah. Nah, ini yang dikatakan sesuatu yang bernama Allah. Nurullah, Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad ini luput di dalam Nurullah. Nurullah tenggelam di dalam nur hak atau nafas atau nyawa, maka Nurullah ini disebut dengan Allah Qadim. Yang tinggal hanya Allah Qadim, sebuah zat yang nyata. Nah, ini kalau zat yang nyata ini tidak lagi siapa yang terlihat dan siapa yang melihat, semuanya luput, tinggal dari kodrat Allah Qadim, Allah nyata. Nah, kalau dia sudah bisa mengendalikan, yaitu tenggelamnya Nur Muhammad di dalam Nurullah,
nurullah luput di dalam nur hak atau nafas, maka tinggallah Allah kadim atau zat yang kadim atau zat nyata. Nah, inilah dasarnya zahiru rabbi. Tapi kalau dia sudah bisa membedakan mana yang nur Muhammad, mana yang nurullah, dan mana yang nur hak Allah, seperti apa kembalinya dari maujud wujud dan menjadi sebuah wujud, maka tinggallah sesuatu. Kalau sudah maujud kembali menjadi wujud, wujud kembali menjadi wujud, maka tinggallah sesuatu. Siapa sesuatu? Allah kadim, atau dikatakan zat yang nyata, zat yang terlihat. Ini yang dikatakan zahiru rabbi. Tapi kalau kita belum mampu mengembalikan perjalanan yang tenggelam demi tenggelam tadi, maka tinggallah sesuatu yang nyata. Ini yang dikatakan Allah kadim atau zat yang nyata. Jadi jangan kita bicara dan menyampaikan sebuah perbuatan sir Allah dengan kalam yang mana tidak ada rububiyahnya. Apa yang dimaksud rububiyah? Orang yang berbicara tanpa melihat apa yang dia bicarakan. Tapi kalau dia sudah bisa melihat apa yang dia bicarakan dengan proses tenggelamnya Nur Muhammad di dalam nurullah, nurullah tenggelam dalam nur hak Allah, maka Allah kadim, disinilah tinggallah zat yang nyata. Kalau zat yang nyata, itulah dikatakan nama dari sebuah alam. Nama dari sebuah alam itu adalah asma yang terlihat. Jadi kalau kita melihat mengatakan Allah itu nyata, harus berdasarkan kita telah menyatakan, telah mengalami dan merasakan tajali sirullahnya, sehingga kita menyampaikan kalam itu, mengatakan kalam zahiru rabbi tadi dengan melihat dan mengalami peristiwa tenggelamnya nur alal nurin ke dalam nur hak, yaitu nyawa, sehingga tinggal sebuah zat yang nyata. Ini yang dinamakan Allah kadim. Maka dikatakan Nur Muhammad, innal fil nurullah wa innal lillahi ala nur haqqullah wal kadimullah. Bagaimana Allah itu kadim, nyata, artinya zat yang nyata. Disitulah baru boleh kita menyatakan Allah itu nyata. Allah itu nyata, bukan Tuhan terlihat, tetapi zat yang terlihat. Dengan demikian kita bisa menyampaikan dengan benar dan berhak untuk mengatakan zahiru rabbi. Jadi tidak mudah para hadirin kita berkalam zahiru rabbi kalau kita belum melihat seperti apa yang dikatakan zahiru rabbi tadi. Maka berusahalah untuk meningkatkan kebenaran kalam itu dengan mengalami peristiwa hakiki, sehingga yang terlihat itu adalah hakikatnya Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu dan menghindarkan kita dari suatu perkataan yang kita tidak mampu dalam melakukan perkataan tadi, sehingga menjadi suatu pencerdaan bagi kita yang dikhawatirkan dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami, dan berbagi ilmu ini semoga menjadi suatu pedoman dan peningkatan keimanan kita kepada Allah. Rabbighfirli warhamni warjiburni. Insyaallah tiada lain dan tiada bukan, semuanya adalah milik Allah. Dengan kita mengalamkan rububiyah, maka kita mencapai titik
kesempurnaan dalam berkalam. Insyaallah mudah-mudahan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.